Pemirsa, kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya dan juga masih bersama dengan Profesor Dr. Bambang Suryadi selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Kairo, Mesir. Prof, langsung kita lanjutkan ya Prof ya. Pada tahun 2019 ada rencana untuk membuka program studi bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar. Itu seperti apa Prof? Untuk perkembangannya sampai sekarang ini seperti apa? Baik, jadi program ini sudah dirintis sejak 2017 di mana peran Al-Azhar itu menyediakan tempat dan ruang kuliah, sementara peran pemerintah Indonesia menyediakan dosen dan bahan ajar. Nah, termasuk peran kita itu juga menyediakan laboratorium bahasa. Alhamdulillah atas bantuan dari Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab, tahun 2017 dan 2018 sudah bisa direalisasikan lab bahasa Indonesia. Kemudian di tahun 2019 kita membuat konsorsium. Ada 3 perguruan tinggi yang terlibat, yaitu UGM, kemudian Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS, dan juga UIN Malang. Nah, dosen ini dikirim oleh 3 konsorsium ini. Nah, sementara pada tahun 2020 ini, konsorsium juga kita perluas. Kita menambahkan lagi 1 konsorsium, yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai bagian dari konsorsium ini. Namun karena pandemi COVID-19, pengiriman dosen dari Indonesia tidak bisa dilakukan, maka solusinya kita memberdayakan para mahasiswa program S3 di Mesir yang sudah mengikuti pelatihan BIPA untuk mengajar selama masa pandemi COVID ini. Jadi ada berbagai peran antara pihak Al-Azhar dan juga pemerintah Indonesia. Lalu untuk jumlah pengajarnya sendiri Prof, itu ada berapa orang untuk pengajarnya? Nah, kalau di 3 titik ini semuanya itu ada 14 orang, yang di Al-Azhar ini untuk BIPA yang tidak masuk di prodi tadi, itu ada 3, kemudian yang disiapkan untuk prodi juga 3 yang mengajar, sini total semua ada 6. Hanya kita yang fokuskan ini menyiapkan pembukaan bahasa Indonesia menjadi program studi bahasa Indonesia sebagaimana bahasa-bahasa asing yang lain, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina, sehingga nanti akan sejajar dengan bahasa-bahasa yang lain. Lalu Prof, prestasi apa yang pernah diraih oleh warga Mesir yang belajar bahasa Indonesia? Nah, jadi setiap tahun Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini mengadakan perlombaan seperti lomba bercerita, baca puisi, mengarang, pidato, dan seterusnya. Alhamdulillah di tahun 2020 ini ada 5 warga Mesir yang menjadi juara dalam lomba Festival Handai Indonesia dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra bulan Oktober yang lalu. Mereka memenangkan untuk lomba bercerita, komedi tunggal, deklamasi, reportase, dan pidato. Luar biasa warga Mesir ini. Iya, lalu KBRI Kairo ini memiliki Pusat Kebudayaan Indonesia atau Puskin. Boleh dijelaskan nggak sih Prof, program apa saja yang dilakukan oleh Puskin ini sendiri? Nah, program unggulannya adalah memperkuat hubungan bilateral melalui soft diplomatik, yaitu bahasa dan budaya khusus bahasa Indonesia. Maka secara konkretnya, Puskin ini menyelenggarakan pembelajaran ataupun pelatihan belajar bahasa Indonesia bagi warga Mesir, latihan seni tari tradisional, ada kurang lebih 13 seni tari yang sudah dikuasai oleh warga Mesir sekarang, tari piring, tari saman, tari Bali, dan seterusnya. Juga ada latihan seni bela diri dalam bentuk pencak silat. Kurang lebih 1.600 warga Mesir terdaftar sebagai peserta aktif pencak silat Indonesia yang ada di sini. Yang lain adalah juga melakukan festival budaya. Kita pada tanggal 15 Desember ini akan menyelenggarakan Festival Budaya Indonesia Mesir di Universitas Mansurah, bekerjasama dengan universitas di Provinsi Mansurah ini. Ini cara-cara kita dan ini bentuk kegiatan konkret yang dikelola oleh Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo. Untuk kegiatan tersebut dilakukan secara daring atau sudah tatap muka, Prof? Yang kegiatan ini karena kondisi di Mesir memungkinkan melakukan tatap muka, kita lakukan secara tatap muka tapi dengan tetap memperhatikan protokol COVID sehingga menjaga kesehatan lebih kita utamakan.
Baik. dan ada perform dan penampilan dari para siswa Puskin. Baik Prof, lalu setiap tahun selalu ada warga Mesir yang menerima beasiswa Dharma Siswa atau beasiswa kemitraan negara berkembang. Nah, pada tahun 2020 dan juga 2021 tidak ada beasiswa nih Prof karena ada pandemi. Lalu apa akan diadakan untuk berikutnya atau ditambahkan mungkin kuotanya Prof? Nah, beasiswa ini salah satu daya tarik mengapa warga Mesir antusias belajar bahasa Indonesia. Nah, kebijakan pemerintah Indonesia karena pandemi COVID, maka di tahun 2020 dan 2021 ini dipending alias ditiadakan untuk sementara waktu, dan saya berharap pada tahun 2022 nanti bisa dibuka dan diadakan kembali supaya keinginan warga Mesir untuk belajar di Indonesia bisa terpenuhi. Yang lebih penting lagi untuk memperkuat hubungan bilateral antar dua negara dalam bidang pendidikan. Sehingga tidak hanya masyarakat Indonesia yang datang ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar, tapi juga sebaliknya warga Mesir sudah saatnya untuk belajar dari Indonesia dan di Indonesia. Baik, kita tarik mundur ya Prof ya, tadi sempat disampaikan kalau warga Mesir itu sangat meminati kebudayaan Indonesia terutama untuk tari-tarian. Yang ingin saya tahu tarian apa yang paling banyak diminati di sana nih Prof? Nah, ini tarian tradisional, di antara tari piring, tari saman, dan tari Bali ini. Semua sudah ada 13 dikuasai dan mereka selalu bergantian. Kalau ada pertunjukan dan festival itu selalu kita ganti kurang lebih 3 tari dalam satu acara. Kalau untuk masakan sendiri Prof, apakah sama seperti kita semua yang suka rendang atau suka santan atau seperti apa? Nah, kuliner ini menarik, tapi memang taste yang dirasakan atau selera masyarakat Indonesia agak berbeda. Tapi masakan Indonesia itu bisa diterima di mereka, terutama ada masakan yang tidak terlalu pedas ya. Apalagi kalau masakan kue-kue, nah gorengan segala itu mungkin bagi peminat sangat banyak. Bahkan ekspor kopi kita juga menjadi peminat utama, jadi Mesir itu kopinya dari Indonesia. Hanya tantangannya memang rasa pedas itu belum bisa menyatu dengan mereka. Lalu secara umum masyarakat Mesir melihat kebudayaan Indonesia itu seperti apa Prof? Nah, kebudayaan Indonesia ini dari segi masyarakat dan bangsanya, mereka itu berkesan bahwa kita sebagai bangsa yang ramah, yang ringan tangan, suka bekerja dan menolong. Nah, budaya Indonesia ini memiliki akar yang kuat juga dan kebudayaan yang ada di Mesir. Terbukti dari sejarah peradaban Islam, banyak ulama-ulama kita yang belajar di Mesir, dan sebaliknya juga banyak ulama Mesir yang juga mengajar di Indonesia. Sehingga karena berbasis keagamaan, katakan dalam hal tari menari, mereka tetap harus mempertimbangkan aspek bagaimana dari segi menjaga aurat dan juga menutup aurat sebagai bagian dari praktek agama dalam seni tari. Ini aspek ini yang menarik bagi mereka karena satu keagamaan dan satu ikatan emosional yang begitu kuat antar dua negara ini. Baik Prof, terakhir singkat saja apa harapan untuk program pendidikan di luar negeri ini Prof? Singkat saja. Baik, jadi jika pemerintah belum bisa memberikan beasiswa melalui Dharma Siswa dan KNB, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bisa menawarkan beasiswa baik parsial maupun penuh, dan nanti akan muncul supaya Indonesianis yang lebih banyak dari warga Mesir, dengan harapan mimpi kita nanti adalah munculnya para ulama Mesir, khususnya Al-Azhar yang mempunyai spesialisasi di bidang keislaman wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Baik, terima kasih Prof. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk Profesor Dr. Bambang Suryadi selaku Admikbud KBRI di Kairo, Mesir, yang sudah menyempatkan untuk bisa berbincang di hari ini. Baik pemirsa, akhirnya saya Kice pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.